Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu dengan Ramadan di tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Dan doa kita senantiasa Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang kita jalani di tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling berkesan di dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu bisa berjumpa kembali di Ramadan tahun yang akan datang. Kaum muslimin yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati Ramadan dari tahun ke tahun. Dan ada ibadah yang kemudian spesial bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Dan bahkan ada janji, ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan mendapatkan lipatan ganda pahalanya dibanding dengan hari-hari yang lainnya. Nah, di antara peluang ibadah yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan adalah yakni sedekah. Nah, sedekah selain dia memiliki dimensi ibadah spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga memiliki dimensi sosial. Sedekah bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, saudara kita, keluarga kita. Nah, maka dari itu Ramadan tahun ini bisa kita manfaatkan untuk bisa memperbanyak sedekah. Dan subhanallah, ada sedekah yang kemudian pahalanya terus mengalir sampai kita telah berada di alam kubur, telah tidak ada lagi di dunia ini, insya Allah pahalanya terus mengalir. Itu yang bernama wakaf, sedekah jariyah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza matal insanu qata'a amalu illa min thalathatin." Yakni shadaqatun jariyatun wa ilman yuntafa'u bihi wa waladun salih yad'u lahu. Nah, sedekah jariyah yang pertama para ulama sepakat bahwa itu adalah wakaf. Nah, wakaf yang pahalanya insya Allah mudah-mudahan jika diterima Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan terus mengalir sampai kita sudah meninggal dunia. Nah, ini adalah pahala ya yang kemudian berdimensi sosial, juga berdimensi spiritualitas ya, meningkatnya ya, atau diberikannya pahala kepada orang yang melakukan ibadah tersebut, yakni sedekah. Dan insya Allah ya, Ramadan tahun ini kita jadikan untuk bisa mengoptimalkan sedekah yang kita lakukan, terutama bagi kita yang kemudian ingin mensedekahkan untuk orang tuanya yang telah tiada, bisa kita sedekahkan atas nama orang tua kita. Dan setelah Ramadan, Syawal, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Bagi yang mau juga bersedekah untuk orang tuanya, berkurban, bisa juga menghadiahkan pahala ibadah kurbannya kepada orang tua. Nah, ini diantara keutamaan atau keistimewaan dari sedekah. Dia memiliki dimensi spiritual sekaligus juga berdampak sosial. Nah, kaum muslimin yang semoga senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah tentunya kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani
Rasulullah SAW pernah mengatakan, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling memberikan banyak manfaat bagi manusia yang lainnya. Subhanallah. Nah, ini adalah perkataan langsung dari Rasulullah SAW, bahwa sungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lainnya. Dan sedekah, ya, itu adalah sebuah wujud kita memberikan manfaat agar orang lain merasakan manfaat adanya kita di sisi mereka. Subhanallah. Jadi orang yang paling dicintai, ya, jika ingin kaum muslimin semuanya, para pendengar, menjadi orang yang paling dicintai Allah SWT, maka berikanlah banyak manfaat kepada orang lain di sekitar kita. Dan tidak hanya sampai di situ, kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW melanjutkan hadis ini mengatakan, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Subhanallah. Dan kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita membuat muslim yang lainnya bahagia. Subhanallah. Jadi kalau ada orang yang kemudian berada di dekat kita mendapatkan kebahagiaan karena adanya kita, kehadiran diri kita bersama mereka, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka perbanyaklah manfaat kepada orang lain sehingga orang lain yang berada di tengah-tengah kita merasakan bahagia. Maka juga dengan formula ini, kaidah ini, Ustaz Nasrullah dalam bukunya Magnet Rezeki mengatakan, sungguhnya sumber rezeki kita berada di kebahagiaan orang lain. Subhanallah. Jadi kalau kita membuat orang lain bahagia, kata Ustaz Nasrullah, maka kita harus banyak memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Semakin banyak orang yang kita buat bahagia, maka insya Allah rezeki kita juga akan semakin lancar, semakin banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Subhanallah. Dari sini bisa landasannya, kaidahnya dari hadis Rasulullah SAW. Jadi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberikan kebahagiaan kepada muslim yang lainnya, membuat orang lain bahagia. Dan tidak hanya itu, Rasulullah SAW menjelaskan detailnya. Bagaimana caranya diantaranya agar orang lain bisa bahagia. Itu kita bisa melalui apa yang dikatakan Rasulullah SAW, au taqdi anhu dainan. Nah, Masya Allah. Jadi kalau kita misalnya, ya kan, melihat orang lain itu kesusahan, ya, itu kita bantu, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, au taqsifu anhu kurbatan. Jadi kita mengangkat kesusahan dari orang lain. Jadi kalau ada orang lain bisa susah, itu kita bantu, dan insya Allah itu akan membuat mereka bahagia. Nah, ini sedekah kita. Jadi ketika ada orang yang kesusahan, kita lihat misalnya di perjalanan ada mobil atau kendaraan orang yang lagi mogok, kehabisan minyak, kita bantu. Lagi susah dia, kita dorong atau kita bantu agar dia bisa kemudian kembali menjalankan kendaraannya untuk melakukan aktivitas. Maka itu adalah amalan yang paling dicintai Allah SWT, mengangkat kesusahan dari orang lain. Subhanallah. Nah, betapa banyak kita lihat ketika kita dalam keseharian, banyak orang susah kita temui. Ada ketika di perjalanan, di persimpangan, lalu lintas dan sebagainya. Nah, insya Allah banyak peluang kita untuk melakukan amalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, membuat orang lain, ya, membantu orang lain yang sedang kesusahan. Ini salah satu di antaranya bagaimana kita bisa membuat orang bahagia. Jadi ada orang susah, kita angkat. Ada juga misalnya orang yang misalnya ingin memasukkan anaknya sekolah, ya, karena ini tahun-tahun ketika sudah mulai banyak pendaftaran sekolah di mana-mana. Nah, jadi ada saja misalnya saudara, tetangga kita, ya kan, karib kerabat kita, teman satu kerja yang mungkin bisa jadi susah, ya, untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah. Mungkin belum ada biaya untuk mendaftarkan
anaknya ke sekolah. Nah, kita bisa bantu. Misalkan meminjamkan uang untuk masuk sekolah anaknya. Subhanallah. Ini agar kita mengangkat kesusahan orang lain, membantu orang lain yang sudah susah. Nah, insya Allah dengan itu Allah akan mencintai ya diri kita, karena sungguhnya amalan yang dicintai Allah SWT adalah mengangkat kesusahan dari orang lain. Jadi yang pertama dari Rasulullah SAW, bagaimana cara membuat orang lain bahagia. Atau bisa jadi yang kedua kata Rasulullah SAW, au taqdi anhu dainan. Masya Allah ya. Kalau ada saudara kita yang berhutang, maka lunasi hutangnya. Subhanallah. Atau ada orang yang berhutang dengan kita, maka insya Allah ikhlaskan. Apalagi di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Karena orang yang melunasi hutang saudaranya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu orang yang kemudian terlilit hutang itu hidupnya tidak nyaman. Bangun pagi tidak nyaman. Ya, apalagi banyak yang kemudian menagih hutangnya tidak di satu tempat. Itu hidupnya sangat tidak nyaman, hidupnya sangat susah. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang paling dicintai Allah SWT, bisa dengan melunasi hutang saudara kita. Subhanallah. Nah, ini adalah salah satu membuat orang lain bahagia. Nah, jadi ketika seseorang yang mungkin kita tahu ada punya hutang, coba kita ketika kita memiliki kelebihan harta, ya coba kita lunasi hutangnya. Insyaallah ya itu yang kemudian menjadi amalan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang berikutnya kata Rasulullah SAW, kalau ada ya di antara tetangga kita, saudara kita yang kelaparan, ya itu kita bisa memberikan makanan agar kemudian menghilangkan rasa laparnya. Karena orang yang kelaparan tentunya sedih, tentunya susah, tentunya kemudian menjadikan hidupnya sangat tidak mengenakan. Jadi kalau ada kita yang kemudian menemukan orang-orang lapar, ya yang kelaparan di sekitar kita, di wilayah tempat tinggal kita, di kota kita, di Indonesia, bahkan kalaupun kita tidak menemukan di Indonesia, kita bisa menemukan itu di negara-negara Muslim lainnya. Di Suriah, di Palestina, di Yaman, banyak orang kelaparan hari ini, busung lapar. Dan kita bisa menggunakan lembaga-lembaga filantropi internasional untuk menyalurkan bantuan agar kemudian terlepas ya kelaparan dari dunia Islam. Banyak hari ini Muslim yang tidak bisa makan 3 sampai sepekan bahkan sebulan, Masya Allah, di Suriah karena konflik. Nah, kita bisa membantu mereka agar menghilangkan rasa lapar mereka. Insya Allah ini juga termasuk adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Au tatrudu anhu ju'an, jadi mengangkat atau menghilangkan rasa lapar dari orang lain, dari saudara kita. Subhanallah. Nah, 3 bentuk sedekah ini, 3 bentuk bantuan kita kepada orang lain ini menjadi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, di akhir hadis ini beliau mengatakan, wal'an amsiya ma'a akhi fi hajatin, dan aku ya lebih menyukai ketika aku keluar berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku. Ahabbu ilayya, kata Rasulullah SAW, lebih aku cintai. Jadi Rasulullah SAW mengatakan keluar untuk memenuhi kebutuhan saudaranya. Ahabbu ilayya, ya lebih aku cintai, kata Rasulullah SAW, daripada apa? Min an a'takifa fi hadzal masjidi, kata Rasulullah SAW, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini. Yang beliau maksud itulah yakni Masjid al-Madinati, ya, Masjid An-Nabawi. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW itu lebih mencintai, lebih menyukai keluar untuk memenuhi kebutuhan saudaranya yang sedang membutuhkan daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Subhanallah, kita tahu bahwa pahala iktikaf itu sangat besar sekali. Tapi Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya ya, Rasulullah lebih mencintai untuk bisa memberikan ataupun mengangkat kesusahan, ya kan, memenuhi kebutuhan saudaranya keluar ya daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Tidak hanya itu, beliau mengatakan di akhir hadis ini syahron, sebulan penuh. Subhanallah, luar biasa. Bagaimana kita bayangkan ya sebuah ibadah
sebuah amalan yang untuk kita memenuhi kebutuhan orang lain, bersedekah, mengangkat kesusahan orang lain, memberikan makan orang yang lapar, kemudian melunasi hutang orang yang sedang berhutang, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan lebih aku cintai, kata Rasulullah SAW, daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Subhanallah. Dan ini peluang yang bisa kita manfaatkan di Ramadan tahun ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan pahala sedekah yang kita lakukan menjadikan kita untuk bisa berhak masuk menjadi salah seorang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Faminkum subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.